Bang Haji Roma Irama ya, apakah dia wali atau bukan? Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khauf wa adamul hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali. Dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnudzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnudzon. Wah, wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih sebentar saja, tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar ngaji, ngajar ngaji aja. Yang biasanya kerja biasa dia. Kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnudzoni sebagai seorang wali. Tapi hanya husnudzon. Hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Roma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan itu di Purbalingga, itu ada saksinya. Karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon kepada Roma Irama, menyebut Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Masih ada di YouTube-nya. Coba lihat YouTube-nya itu, Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Roma Irama waliullah. Itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon. Walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Li'annal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Birsiso, wali kan dulunya, akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillah. Bukan kafir ya, melakukan dosa besar ya, murtakibul kabair. Dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya ya. Jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila di syuting wali majdub gitu. Akhirnya yang mensuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia
Kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min awliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu. Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja, kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber juga punya takut kan terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Yang penting apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Itu ciri utamanya, kebenaran. Jadi kalau beraninya itu bukan kepada kebenaran, kayak anak-anak muda yang naik motor kalau malam lampunya dimatiin, tidak punya rasa takut. Itu bukan ciri-ciri kewalian, ciri-ciri konyol itu. Anak muda sekarang itu kalau naik motor remnya diblongin. Katanya kalau naik motor masih pakai rem itu berarti pengecut. Itu anak-anak muda itu kenapa banyak kecelakaan? Begitu. Dia pakai motor nggak pakai rem. Dia pakai motor nggak pakai lampu kalau malam. Kalau masih pakai lampu katanya itu pengecut. Itu bukan berani, itu namanya konyol. Orang berani itu dia punya strategi. Kapan dia harus kelihatan ngerot, kapan dia ngerem. Itu namanya pemberani. Kenapa? Karena cita-citanya adalah kemaslahatan. Nah itu. Kemudian ada yang menarik tadi. Ini yang saya senang nih pertanyaannya. Pertanyaan tentang materi syuhrah istifadah. Ada digaungkan isu bahwa saya menolak syuhrah istifadah sebagai penetapan nasab. Saya tidak menolak syuhrah istifadah dalam penetapan nasab, tetapi syuhrah istifadah tidak bisa untuk mengisbat ba'lawi, nggak bisa. Syaratnya syuhrah istifadah itu dia tidak boleh bertentangan dengan bayyinah. Itu min syuruti syuhrah wal istifadah adalah tidak adanya mudafi', tidak adanya dafi' dan tidak adanya mu'arid. Misalnya begini, saya tadi udah ngobrol sama Yai Wahid sama Pak Wakapolres tentang saya ini ngaku sebagai anaknya misalnya Yai Wahid, tapi ketika dilihat di dalam buku catatan Yai Wahid tidak ada nama saya. Tapi kalau orang sejak kecil ikut kepada seseorang sebagai anak, lalu dikenal di desa itu dia sebagai anaknya, syuhrah istifadah itu namanya. Oh, dia anaknya Kang Idris, tapi hakikatnya dia anak angkat. Bagi orang yang tahunya dia itu anaknya Kang Idris, syuhrah istifadah itu bisa untuk digunakan. Artinya bisa itu kalau dia ditanya, itu anak siapa? Anak Kang Idris. Itu tidak dianggap berdusta dalam kesaksian, walaupun dengan Al-Quran. Misalnya, ayo bersumpah demi Allah bahwa si fulan ini anak Kang Idris. Demi Allah, si fulan ini anaknya Kang Idris. Itu namanya tidak berdosa mengisbat seorang anak yang sudah syuhrah istifadah. Mengenai benar atau tidaknya dia itu anak Kang Idris, itu hal lain. Jika tiba-tiba datang saksi dari keluarganya anak angkat ini mengatakan dia itu anak saya dan saya memberikan kepada Kang Idris waktu bayi, dan ini buktinya, ini fotonya, sidik jarinya, kan bayi sekarang disidik jari ya ini. Jadi di surat itu, di surat kelahiran sidik jarinya ada.
Pas disidik jari, diperiksa sama. Bener ini, berarti ini sudah ada bayina bahwa dia bukan anak Kang Idris. Nah, surah istifadah kalau sudah ada mudafi begini, sudah ada mu'arid, sudah ada dafi, maka ini sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kan Habib surah istifadah nih sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. 2022 sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fahri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain. Ya udah, double itu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Hayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat laknat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau bahala anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Tidak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Tidak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani itu kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mau bahala, boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama mah. Tapi sekarang saya masih gak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlaknat, bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja, biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi.
Kalau kamu mah urusannya masalah kamu, itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibin, ini kan saudara saya Mukibin ini. Ini mantan Mukibin. Ini mantan Mukibin, ini mantan Mukibin. Ini mantan Mukibin besar ini. Saya mantan Mukibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita mah dipegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah, diaku sebagai anak cucu bener. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa bener apa bukan ini silsilah orang tua kita, tapi kemudian kita karena bener apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang, lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan apa dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul apa tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib, terutama ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat, ya Allah berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton, karena beliau kan seorang ilmuwan kan ngomongnya ngebosenin. Ngomong namanya ilmuwan, saya kalau ngelihat apa namanya itu Dr. Sugeng ngomong itu harus berkali-kali itu di YouTube itu untuk bisa memahaminya. Beda kalau dengan kiai itu ngomongnya karena biasa dengan orang-orang awam, jadi cara menyampaikannya langsung dipahami orang awam. Kalau ilmuwan-ilmuwan yang di kampus itu, kalau Pak Dr. Sugeng Sugiarto itu nerangin DNA, saya puternya berulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi dengan bahasa sederhana agar bisa dicerna oleh masyarakat awam. Bahkan saya nanya dulu, ini saya tulis begini, Pak Dr. Sugeng bener nggak yang saya tulis ini, yang diterangin Pak Dokter itu? Bener. Baru setelah itu saya sampaikan kepada admin RMI NU Banten dan nahdlatululum.com. Begitu. Nah, jadi hari ini ya semuanya sudah selesai. Sebenarnya urusan nasab ini sudah selesai. Dari mana sudah selesainya? Ya dari debat di Rabitah Alawiyah kemarin yang ngelawan kursi kosong itu. Ngelawan kursi kosong aja berat mereka. Hanya moderator dari orang dia itu mereka susah menjawabnya. Karena apa? Karena memang tidak ada. Karena memang jawabannya tidak ada. Bukan mereka bodoh. Kalau ilmu mah itu kan walaupun ada takarannya, tetapi kadang-kadang kan ada aja orang lebih tinggi dari ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain tidak paham. Kalau masalah nasab begini, masalah emas
yang ada suratnya apa palsu apa tidak, ya cuma dua. Satu, telusuri surat ini dari toko mana, ada nggak tokonya yang mengeluarkan. Yang kedua, uji di laboratorium, benar apa tidak ini emas. Hanya begitu saja. Dan ini sudah terbukti bahwa memang mereka tidak memiliki data. Kenapa mereka tidak memiliki data? Ya karena memang selama 550 tahun itu tidak ada sama sekali itu. Nama-nama itu nama-nama yang dibikin. Mulainya dari sekarang nih, saya pengen ini ke Gajah Mada, tapi saya taunya hanya sampai kakek saya. Ya dari kakek saya dibikin nama-nama supaya sampai Gajah Mada. Begitu ceritanya tuh ya. Nah kalau dicari di bukti sejaman, ya nggak bakal ketemu. Kalau Empu Sendok ada di Tebu Ireng di Jombang, bener nggak? Ada prasastinya di Jombang. Di Pasuruan ada prasastinya Empu Sendok. Dilihat tahunnya 932, bener ada. Tapi kalau Ubed, kenapa itu dicari-cari naskahnya tidak ada, prasastinya tidak ada? Karena orangnya tidak ada. Jangan gegabah. Orang yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Betul. Yang tidak disebutkan bukan berarti tidak. Tadi saya nyebutin nama kiai-kiai beberapa, kebanyakan kalau semuanya. Yang tidak disebutkan itu ada kan? Tapi saya tidak sebutkan. Kenapa? Kebanyakan. Betul nggak ya dong? Ada lagi tidak disebutkan dalam kitab bukan berarti tidak ada ya. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ditemukan. Kalau ini ditemukan tapi tidak disebutkan. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul. Sekarang ini Yai Mubarak tidak ditemukan nama saya. Mana itu tadi orang? Habis melantik orangnya kabur. Tidak ditemukan nama saya di sini. Tapi orangnya ada. Betul nggak? Yai Mubarak kan ada kan? Ada. Di mana? Nggak tahu. Tapi orangnya ada. Kenapa saya mengatakan orangnya ada? Karena sebelum sekarang ini saya udah ketemu dulu. Waktu baru datang salaman sama dia. Berarti yakin ada korina Yai Mubarak ini orangnya ada. Tapi sekarang tidak ditemukan. Makanya itu teori adamul wujdan la yaqtadi adamal wujud itu betul, tapi biqara'ina, harus dengan korina-korina. Korinanya apa? Seperti tadi, kitanya pernah bertemu dengan Yai Mubarak, tapi sekarang tidak ada, tidak ditemukan sekarang ini, bukan berarti Yai Mubarak tidak ada. Dari mana taunya? Karena ada korina. Sebelum ini kita pernah bertemu. Itu. Apalagi? Yang Wonosobo tadi. Yang Wonosobo. Hormat kepada habaib yang alim nggak perlu, yang alim aja. Menurut Hormat kepada habaib yang alim tidak perlu. Karena palsu. Kata Bapak. Karena palsu. Kalau saya berbeda Pak. Karena kita wajib menghormati orang berilmu. Di dalam Al-Quran, Al-Quran dulu lah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma. Wajib menghormati orang berilmu karena dia tinggi pangkatnya di sisi Allah. Yang kedua, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Jadi orang yang berilmu baca kitab. Udahlah kalau masalah agama baca kitab aja tuh. Itu ciri yang jelas dia berilmu. Baca kitabnya dari kanan ke kiri. Jangan yang dari kiri. Jelas itu tidak bisa baca kitab. Kalau dia ngajarin misalnya Fathul Qorib di musola, habaib, babul wudu'i utawi iki iku bab wudu, bacanya pas, babu dibaca dhamma, dibaca rofa, wudu'i dibaca kasro, karena dia jadi khobar mubtada maktub ay hada babul wudu'i. Nerangin dia al wudu'u misal
utawi wudu, udah jelas itu orang alim, hormati. Udah ngajar Fathul Qorib di musola kok, ya enggak? Bukan karena dia habib, tapi karena dia ngaji Fathul Qorib. Karena menghormati orang berilmu hukumnya wajib. Ada perintahnya dari Rasulullah, akrimu gopi lamber. Sing gopi lamber itu nunjukaken keakeane, nunjukaken wajib. Senajan orang kabeh amr iku nunjukaken wajib, ana sing nunjukaken sunnah, ana sing nunjukaken mubah. Seperti kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wih, itu kulu fi'il amr, berarti wajib makan itu, bukan. Kalau kulu wasrobu, kulunya fi'il amr, itu tidak bermakna wajib, tapi maknanya mubah. Kulu, kalau mau makan, makanlah. Wasrobu, minumlah kalau mau minum. Tapi kalau misalnya seorang ulama telah mengatakan ini al-amru yaqtadil wujub, yaitu hasil daripada ijtihadnya ulama. Aqimus shalah. Apa ini makna amrnya? Makna amr al-aslu fil amri lil wujub. Jadi diwajibkan dulu makna amr. Kalau misalnya ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan makna amr ini tidak wajib, baru maknanya turun menjadi sunnah, bahkan turun menjadi hanya boleh gitu. Apalagi ya itu motif-motif pemalsuan pencangkokan nasab tadi. Pencangkokan nasab, motif pencangkokan nasab itu apa? Itu tadi sudah dijawab tuh sama Pak Pendi ya. Katanya motifnya ekonomi. Kalau saya enggak apa namanya ya, tidak terlalu bisa menjawab motifnya. Apa sih pengennya, karena dia niatnya itu nggak tahu saya. Hanya bisa dilihat dari efek. Nah, efeknya macam-macam. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan para habaib, betul nggak? Ada yang diminta keramiknya kayak di Kebumen, di Banyumas. Ada yang diminta kambingnya. Kemarin ada kiai di kampung saya datang ke rumah saya. Kiai, tadinya katanya di kampung itu Habib datang tuh minta kambingnya sama kiai itu satu-satu. Cuma karena yang 5 ini sekarang udah nggak percaya sama Habib katanya. Yang satu masih percaya, namanya Ki Usman. Akhirnya 6 itu minta sama Ki Usman semua katanya. Itu ada yang begitu kemarin. Saya ketawa aja, itu kasihan Ki Usman gitu. Tapi karena dia masih percaya, ya dia kasih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya begitu semua kiai mah. Makanya orang yang paling gampang ditipu itu orang baik. Siapa lagi sih di dunia ini, terutama di kampung kita, yang lebih baik daripada kiai di dalam agama? Gak ada. Makanya yang banyak jadi korban itu kiai. Orang kaya-kaya yang bukan kiai itu susah ditipu, karena dia mau otak kaya itu kan dapat apa? Dapat kerja keras, dapat dagang, dapat tani, dan dimintain itu jarang yang kena. Tapi kalau kiai beda, husnudon itu luar biasa. Kadang udah tahu nipu juga dia masih ngasih duit. Saya tahu ini orang dagang jam, yang ini kiai jam ini Rolex. Ini kalau di sana harganya ini bisa 5 juta, udah sama kiai mah 300.000. Padahal ini jam palsu yang harganya 60.000. Sama kiai ya udah nih 100.000. Dia niatnya bukan beli jam itu, hanya pengen ngasih aja. Kadang dibawa aja jamnya, nggak mau kiai, saya udah jual kok jamnya suruh dibawa. Ya saya dipegang aja, ya 2 hari mati jamnya. Itu kiai itu. Nah sekarang kiai-kiai karena ada merasa
Iya, kalau yang 100.000 200.000 kadang-kadang ada yang ngasih mobil kan, setan doang. Saya ngasih duit, ngasih mobil ini untuk cucu Nabi supaya bisa ketemu dengan siapa, Rasulullah, ya kan. Ini ternyata palsu. Ini saya ketemu dengan kakeknya dia nanti. Waduh, bahaya itu kan. Nah, ini ekses-ekses yang ada di masyarakat, ya. Ekses-ekses yang ada di masyarakat mengenai hubungannya dengan pengakuan seseorang menjadi cucu Nabi. Nah, jadi kenapa sih sampai ngaku-ngaku begitu? Ya itu motifnya mungkin karena ternyata dia ngaku itu kemudian minta duit. Dia ngaku kemudian nyari-nyari pengikut supaya pengikutnya itu begitu begitu fanatik kepada dia. Bisa itu motif-motifnya. Nah, kalau kiai-kiai yang dikembangkan adalah ilmu, betul apa tidak? Jadi hubungannya dia itu bukan hubungan dagang. Ini kalau cinta aku maka kamu masuk surga, enggak begitu. Tapi orangnya itu dia menjadi hormat karena dia mendapatkan yang terhormat, yaitu ilmu. Dia mendapatkan yang terhormat, yaitu baiat. Yang ini akan menjadikan dia terhormat dan mulia. Tidak hanya sebagai sesuatu yang di awang-awang. Kalau syafaat dan sebagainya itu kan hanya jualan. Betul apa tidak? Yang jelas kalau ngasih duit sama orang itu kan tanpa ada paksaan, keikhlasan yang murni, itu pasti berpahala. Itu. Tapi kalau sering-sering diminta dengan paksa, itu lama-lama dia akan menjadi tertekan, dan setelah tahu bahwa yang minta itu bukan cucu Nabi, sekarang pada marah semua. Saya disebut sebagai pejuang gara-gara ngebongkar itu doang tuh. Padahal tidak ada apa-apanya, saya ini hanya memberikan data doang. Tapi disebut pejuang sama orang-orang yang ketipu itu. Orang-orang yang ketipu karena dia katanya saya sekarang nggak bisa ketipu lagi. Bukan karena yai itu orang jelek, yai ketipu karena yai orang baik. Itu aja. Tapi sekarang tolong kebaikannya ini yang proporsional. Al-ahaq sumal ahaq, yang berhak. Kemudian yang paling berhak siapa? Anak, istri, pesantren tuh, tetangga, guru-guru ngaji yang di musola tuh, yang tidak punya santri, yang dia ngajar ngaji di musola setiap malam Rebo, ngaji Fathul Qorib, yang ngaji ada 20, kiai yang bawa kopi, kiai yang bawa kue. Udah tuh, kalau kiai yang lebih kaya ngasih kiai-kiai begitu aja tuh, ganjarannya gede, alhamdulillah. Begini begitu.